menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan buat diri saya. Dimana pada saat saya ada niat untuk mau dibaptis. Pada saat itu saya pertama kali saya menolak yang namanya baptis. Kenapa? Karena dari keluarga saya ataupun kakak saya, dia tidak berterima kalau saya dibaptis. Tapi dari niat hatiku, saya pengen mau hidup yang baru di hadapan Tuhan. Pada saat itu saudara, karena banyak omongan dari kakak saya, jangan begini, saya turutin saudara. Apa yang terjadi, saya gelap. Saya merasakan Tuhan itu gak ada lagi di hadapan saya. Bahkan saya merasakan, saya nggak bisa hidup kayak gini. Mendingan saya mengakhiri hidup aja. Karena saya merasa saya berdoa pun Tuhan tidak mendengar lagi. Ibarat Tuhan itu jauh di hadapan saya, saudara. Terus saya berpikir sekitar 1 bulan saya cerita sama pacar saya. Kenapa ya setelah saya menolak yang namanya baptisan ini, seakan-akan hidupku gelap. Seakan-akan Tuhan itu gak ada lagi. Bahkan saya pun merasa, udahlah, saya mengakhiri hidup aja saudara. Mungkin saya kemarin itu, saya merasakan Tuhan itu gak ada lagi dalam hidup saya. Bahkan buat apa saya hidup di dunia ini jika saya tidak punya Tuhan. Tapi saya meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Aku ingin mau mengakhiri hidup aja, karena Tuhan aja membelakangi saya. Saya kecewa sama Tuhan. Bahkan karena saya mengikuti semua omongan dari keluarga saya. Pada saat itu saya menggelap. Tapi pacar saya menanggapinya bilang begini, jika kamu sudah nyaman, lakukan saja. Lakukan apa yang ada di dalam hatimu. Saya mengikuti itu, baliklah, dibilang pacar saya, balik aja. Jangan dengarkan lagi omongan dari keluarga atau bagaimana. Hidup ini kita sendiri kok yang menghadapinya nanti. Saya mengambil tindakan atau keputusan saudara, saya ingin mau dibaptis. Pada saat itu kan kita mengadakan puasa sebelum baptis hari Sabtu. Hari Selasanya saya berkata kepada pacar saya, hari Sabtu bentar lagi loh kita dibaptis. Saya ingin berpuasa, saya ingin mau mengikuti kehendak Tuhan. Pada saat itu Tuhan menguji saya saudara, baik di tempat kerja dan terlebih-lebih dalam 1 minggu itu masalah terus yang saya hadapi. Bahkan pertama kali Tuhan menguji saya di tempat kerja, sampai saya marah juga, ikutin marah. Tapi saya masih ingat Tuhan. Astaga, saya marah begini padahal saya ada niat untuk berpuasa. Pada saat itu saya masih ingat Tuhan itu baik dalam hidup saya. Pada hari keduanya saya diuji lagi Tuhan. Kenapa begini sampai saya dimarah-marahin di tempat kerja? Di balik itu saya tidak marah saudara, tapi saya masih ingat Tuhan itu berkata begini, janganlah marah, tapi sabarlah, ini ujian. Pada saat itu saya mengikuti kata hati saya nggak mau marah di tempat kerja. Tapi saya berkata karena dia marah, emosi sama saya hanya berkata aja kepada dia, Tuhan Yesus memberkatimu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya berkata demikian di hadapan banyak orang, di teman-teman semua, bahkan ada muslim di situ. Dibilang, sampai aku diketawain, dibilang kayak gini, apa sih Pince ini? Sampai dia berkata, orang lagi marah malah dibilangnya Tuhan Yesus memberkatimu, katanya. Tapi saya tidak menyadari saudara, saya ngomong apa di situ. Tapi di balik itu saya baru menyadari, oh Tuhan itu masih menyayangi saya. Pada malam hari Sabtu, keluar di WA, saya memang ada niat untuk berpuasa saudara. Pada saat itu saya melihat di grup jam 9, bahkan jam 5 aja saya sudah menyediakan makan di situ saudara. Saya sudah masak, saya aja jarang masak, tapi karena saya untuk niat berpuasa saya harus masak saudara.
Sampai pada saat itu yang udah masa itu tidak jadi saya memakannya. Kenapa? Saya diuji Tuhan pada saat itu. Betul-betul saya diuji Tuhan. Sampai saya gagal untuk tidak berpuasa, saudara. Dari situ saya mau berkata dalam hidup saya, kenapa begini ya? Di giliran saya makin mendekat kepada Tuhan, cobaan ini selalu ada aja yang menghalangi. Tapi di sisi itu, saya berkata demikian, Tuhan Yesus, kalau misalnya Tuhan masih menyayangi saya, izinkanlah aku pada hari Minggu harus bisa baptis. Jangan sampai saya gagal, cukup dalam berpuasa saya bergagal. Pada saat itu pun saya berkata pagi hari Minggunya, saya berkata, udahlah gak usah lagi untuk baptis itu, saya gak mau lagi lah. Terus dibalik itu Tuhan berkata begini, masa kamu gagal cuman berpuasa aja? Kalau gagal lagi satu kali ini, berarti iblis menang di atasmu. Saya menolak itu, saudara. Tapi pada saat itu saya mengambil keputusan, udahlah saya ikut aja. Tapi dibalik itu saya berkecil hati. Kalau saya ikut baptis, yang lainnya aja seperti orang Verlina, Alven sudah mengikuti puasa. Jangan-jangan nanti saya kalau dibaptis, saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan yang udah berpuasa ini nanti yang menerima roh-roh itu. Saya berkata demikian. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, saya berkata dalam hidup saya, Tuhan Yesus, inilah hidupku, saya ingin mau dibaptis di hadapan-Mu. Saya pasrahkan hidup saya, saudara. Dan pada saat itu, pada saat sudah nyampe di tempat baptisan, saya juga berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum saya dibaptis, Tuhan urapi saya, pakailah saya. Inilah hidupku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Saya siap dibaptis. Pada saat itu, mungkin Pak Pendeta Bang Yusuf di sini, dia menanyakan kepada saya, apakah Vince sudah siap dibaptis? Saya berkata demikian, saya sudah siap, Bang. Dibilangnya baik, saya akan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Roh dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan. Di situ saya melihat, saudara, ada wanita semua yang turun dari saya menyambut saya, saudara. Itu karena Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengahnya, saya pas sebelum ditenggelamkan itu, saya melihat ada Tuhan Yesus. Pada saat itu, saya cuma melihat wanita yang mengunjungi saya, menyambut saya, sampai merasa aku ke arah hidupku ini kemana. Tapi saya melihat ada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada saya, anakku. Di situ saya ditenggelamkan. Di situ saya melihat Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih menyayangi saya, saudara. Barangkali mungkin ada 5 orang kami, tapi saya bertanya di yang 5 orang ini, apa ada yang sesuatu yang kalian lihat? Kok saya melihat sesuatu? Padahal menurut saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan sampai sekarang masih ragu aku. Penyertaan Tuhan itu jangan pernah kita ragukan. Walaupun menurut kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tapi jika Tuhan ada di dalam kita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang masih meragukan Tuhan, andalkan Tuhan, dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidur bagi yang merindukannya. Untuk itu saudara tetap semangat untuk melayani Tuhan, bahkan tetap semangat untuk lebih niat lagi dekat dengan Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Ketenangan hanya di dalam Tuhan Yesus. Yes, amen. Saya ingin membawakan lagu Bejanang.